Sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasi seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental, termasuk berpikir, belajar, dan mengingatkan. Ini juga membantu mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Fungsi sistem saraf. Secara umum, sistem saraf pada manusia memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut adalah: yang pertama, mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh atau fungsi sensorik. Yang kedua, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang atau fungsi integrasi. Yang keempat, mengirimkan informasi ke otot atau kelenjar dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat atau fungsi motorik. Selanjutnya, gambar struktur sistem saraf. Yang pertama, badan sel, yaitu bagian terbesar dari sel saraf neuron. Fungsi dari badan sel yaitu untuk menerima impuls dari dendrit dan kemudian meneruskannya ke akson. Badan sel terdiri dari inti sel dan sitoplasma. Yang kedua, dendrit, yaitu serabut sel saraf yang berbentuk bercabang-cabang dan berukuran pendek. Bagian ini merupakan perluasan dari badan sel. Fungsi dari dendrit yaitu untuk menerima serta menghantarkan impuls ke badan sel. Selanjutnya, yang ketiga, akson, yaitu serabut sel saraf panjang yang merupakan penjuluran dari badan sel bagian sitoplasma. Akson disebut juga sebagai neurit. Fungsi dari akson yaitu untuk menghantarkan impuls saraf dari badan sel ke neuron atau jaringan lainnya. Yang keempat, nukleus, yaitu inti sel saraf yang berfungsi untuk mengatur aktivitas dari neuron. Yang kelima, sel Schwann, yaitu jaringan yang berfungsi untuk menyediakan makanan untuk akson serta proses regenerasi akson. Yang keenam, selubung mielin, yaitu selubung lemak yang tidak bisa menghantarkan impuls atau sebagai isolator. Fungsi dari selubung mielin yaitu untuk melindungi akson dari beraturan atau kerusakan. Yang ketujuh, nodus Ranvier, yaitu bagian akson yang tidak terbungkus oleh selubung mielin. Fungsi dari nodus Ranvier yaitu untuk mempercepat transmisi impuls saraf. Yang kedelapan, sinapsis, yaitu titik temu antara ujung akson pada neuron satu dengan ujung dendrit pada neuron lainnya. Berdasarkan fungsinya, sel saraf sensorik. Sel saraf sensorik yaitu sel saraf yang berfungsi untuk membawa impuls atau rangsangan dari reseptor panca indera menuju ke sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, sel saraf motorik. Sel saraf motorik yaitu sel saraf yang berfungsi untuk membawa impuls rangsangan dari sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang menuju ke efektor atau otot dan kelenjar. Selanjutnya, sel saraf penghubung. Sel saraf penghubung yaitu sel saraf yang berfungsi untuk menghubungkan impuls atau rangsangan dari sel saraf sensorik ke sel saraf motorik. Sel saraf penghubung banyak ditemukan di dalam sumsum tulang belakang dan otak. Berdasarkan bentuknya, sel saraf bipolar, sel saraf unipolar, dan sel saraf multipolar. Cara kerja sistem saraf bekerja melalui jaringan kompleks neuron yang merupakan fungsi dasar sel-sel dari dua komponen dari sistem saraf, yaitu pusat dan sistem saraf perifer. Ada 3 jenis neuron: neuron sensorik, neuron motorik, dan interneuron. Neuron sensorik yaitu sel saraf yang berfungsi untuk membawa impuls atau rangsangan dari reseptor panca indera menuju ke sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang. Neuron saraf motorik yaitu sel saraf yang berfungsi untuk membawa impuls atau rangsangan dari sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang menuju ke efektor otot dan kelenjar. Neuron saraf penghubung yaitu sel saraf yang berfungsi untuk menghubungkan impuls atau rangsangan dari sel saraf sensorik ke sel saraf motorik. Sel saraf penghubung banyak ditemukan di dalam sumsum tulang belakang dan otak.